Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah online kita pada hari ini. Masih dalam serial khotbah tubuh Kristus, minggu lalu kita sudah belajar tentang tanggung jawab kita di dalam tubuh Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu kesatuan tubuh Kristus. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk bisa beribadah dari awal sampai akhir. Nah, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa kegiatan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, GKT 3 mengadakan ibadah online untuk pemuda anak-anak setiap minggunya. Untuk para pemuda bisa bergabung dengan JRC, Joy Reform Community, setiap hari Sabtu pukul 5 sore di kanal YouTube GKT 3 dan ibadah anak-anak setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan Komisi Remaja juga mengadakan komsel setiap minggu pertama dan kedua pada pukul 5 sore via Zoom meeting. Yang kedua, setiap Selasa malam pukul 6 sore kita mengadakan doa bersama dalam MSM, Mari Saling Mendoakan. Di sana ada renungan dan doa bersama yang bisa diikuti. Dan untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi contact person yang tertera. Yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 15 Juli ini pukul 6.30 sore akan diadakan webinar dengan tema Sebuah Dilema di Tengah Pandemi. Pembicaranya adalah Bapak Andi Setiabudi, seorang yang sudah berpengalaman dalam menangani perpanjakan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk berdiri dan masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah karena Dia satu-satunya pencipta langit dan bumi serta sumber pertolongan bagi manusia dari ujung bumi dan seluruh pulau di dunia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Dalam Yesaya 42 ayat 10 mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita berbeda, suku ras dan bahasanya, namun Dia telah menyatukan kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Mari pada saat ini kita bersyukur karena Allah kita sudah mempersatukan kita. Kita pujikan, mari puji Tuhan.
terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur sekali lagi, kita mengingat bahwa Dia Allah yang sudah mempersatukan kita. Dan dalam segala keberagaman kita melihat bahwa Dia mengaruniakan kita keselarasan. Kita akan memujikan lagu ini dalam 3 bahasa, Batak, Jawa, dan Ambon. Puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah. Puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah. Puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah. Puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah. Puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Mari kita pujikan lagu ini di dalam bahasa Jawa. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus Juru Wilujeng. 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 Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Saat ini kita akan memuji lagu ini dalam bahasa Ambon. Sio manise, katong puji Yesuse. 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 Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Segala raja, segala raja. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lagu tadi yang sudah kita nyanyikan mengingatkan kita bahwa pengorbanannya begitu berharga di dalam kehidupan kita. Karena kita bisa melihat melalui pengorbanannya, Dia menyatukan kita dengan Bapa dan dengan semua saudara kita. Sungguh heran, sungguh ajaib perbuatannya. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar.
Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya siapakah kita sehingga Tuhan mau datang untuk menyelamatkan kita di dunia ini? Di dalam Mazmur 8 ayat 5 mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tuhan tetap berkuasa tanpa kita. Tetapi kita, manusia, tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Namun justru kita yang sering menolaknya. Mari Bapak Ibu kita mohon pengampunan dari Tuhan. Karena di dalam Efesus 1 ayat 7-8 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan yang telah menyatakan kasih yang amat ajaib, lebar, dalam, dan besar. Namun kita sering tidak sadar atau bahkan secara sengaja melukai hatinya dengan dosa-dosa kita. Mari kita datang ke hadapan-Nya, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengasihi dengan kasih yang berlimpah, kasih yang mengorbankan diri dari atas kayu salib, kasih yang melebihi segala dosa yang kami perbuat. Kami mohon Tuhan, Engkau kembali datang kepada kami. Engkau menyadarkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami hanyalah manusia yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau kembali mengasihani kami, mengampuni segala dosa kami, dosa kesombongan kami. Kami menganggap bahwa diri kami hebat. Kami menganggap diri kami pintar. Kami menganggap bahwa kami bisa hidup tanpa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kembali dengan kasih-Mu Engkau membawa kami kepadamu. Engkau telah memanggil seluruh manusia dari ujung bumi. Engkau mengumpulkan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebagai umat dari segala ujung bumi yang telah mengalami kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdiri dengan umat percaya di seluruh muka bumi dan di sepanjang zaman. Mari kita kembali mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk dua hal. Yang pertama, kita berdoa untuk keamanan negara Indonesia. Dalam kondisi pandemi ini, kondisi ekonomi masyarakat yang kekurangan sangat mudah mengacu pada permasalahan-permasalahan sosial keamanan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita memohon Tuhan memelihara negara ini. Yang kedua, kita juga berdoa untuk para anggota lansia yang merupakan satu komunitas yang sangat rentan terhadap virus COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Tuhan pengatur sejarah dunia ini. Kami datang kepadamu, kami memohon belas kasihan kepadamu untuk negara Indonesia. Di tengah-tengah suasana pandemi ini yang sudah berbulan-bulan, kami mohon Tuhan Engkau menjaga keamanan negara ini. Kami mohon Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang ada di dalam negeri ini. Kami mohon Engkau berikan kesatuan kepada para menteri, bersama-sama dengan presiden, wakil presiden, dan seluruh aparat pemerintahan untuk bekerja sama menjaga negara ini dalam situasi kondusif. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang akan menghancurkan segala maksud-maksud jahat untuk menghancurkan negara ini. Dan kami juga memohon kepadamu untuk menjaga orang-orang yang telah berusia lanjut. Mereka adalah orang-orang yang sangat rentan terjangkit dengan virus COVID ini. Kami mohon Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala yang terjadi di dalam kehidupan manusia atas seizin Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kesatuan tubuh Kristus. Namun sebelumnya kita berdoa memohon pertolongan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami kembali disapa oleh firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terlebih lagi kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang mendasari khotbah pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak kecil seusia 10 tahunan. Dia hidup sebatang kara, hidup menggelandang. Sehari-hari dia berada di pasar, berharap dari belas kasihan orang lain, atau dia mencari makanan sisa agar bisa dapat makan. Sehari-hari dia memakai baju yang sudah lusuh, yang sudah rusak, yang sudah robek, dan compang-camping. Nah, suatu hari ada sepasang suami istri yang sedang berjalan di pasar dan melihat anak tersebut. Hati mereka jadi iba dan mereka memutuskan untuk menolongnya. Lalu diajaklah anak tersebut untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Bersama keluarga yang baru, anak itu dapat memiliki pakaian dan tempat tinggal yang layak. Keluarga tersebut juga mengajarkan cara makan yang baik, menggunakan sendok garpu dan meja dan sebagainya. Namun anehnya saudara, walaupun anak itu berada di lingkungan yang layak dan serba cukup, ia lebih senang memakai bajunya yang lama, yang sudah kotor dan sudah rusak itu. Anak itu juga lebih suka makan tanpa menggunakan garpu sendok, bahkan makan sambil melantai saudara. Anak yang malang itu sebenarnya sudah mendapatkan sebuah anugerah ketika ia dijadikan anak angkat dari keluarga yang cukup mapan. Ia tidak perlu lagi hidup sebatang kara, ia tidak perlu lagi tinggal menggelandang, tidak perlu lagi harus menahan lapar atau makan makanan sisa. Tapi yang terjadi, anak itu gagal menikmati anugerah. Ia tidak menghidupi anugerah yang didapatkannya, karena ia memilih hidup dengan cara yang lama walaupun ia sudah tinggal di lingkungan yang baru. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang orang Kristen ada dalam realitas seperti itu. Merasa yakin dirinya sudah Kristen, pede kalau hidupnya itu sudah diselamatkan atau sudah menerima anugerah Allah, tapi gagal menikmati anugerah yang diterimanya. Karena apa? Karena masih hidup dengan cara yang lama. Hidup dengan menikmati dosa. Akhirnya keselamatan yang diklaim telah diterimanya
sama sekali tidak mengubah cara hidupnya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16 tadi, ada dalam satu keseluruhan surat Efesus yang menyatakan tentang anugerah Allah yang menyelamatkan. Dan itu membawa cara hidup yang baru bagi mereka yang menerimanya. Anugerah keselamatan membawa hubungan relasi yang baru bagi kita orang percaya. Baik relasi hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan sesamanya. Maka kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 dan 14 itu menggambarkan suasana yang baru itu. Dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Paulus ada di dalam kerentanan perseteruan antara orang-orang Kristen Yunani dan orang-orang Kristen Yahudi. Nah, kita sebagai orang percaya telah menerima anugerah keselamatan daripadanya. Seharusnya juga mengalami dampak dari keselamatan itu. Dalam bagian ini bicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, topik kesatuan tubuh Kristus yang dibahas di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16 merupakan bagian awal dari peralihan bahasan Paulus, di mana dalam 3 pasal pertama atau sebelumnya, pasal 1 sampai 3, Paulus menjelaskan soal bagaimana orang percaya itu diselamatkan, yaitu hanya oleh anugerahnya. Satu bagian Efesus yang paling terkenal adalah Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, kita diselamatkan itu oleh anugerahnya. Nah, bagian itu bicara tentang itu. Tetapi di dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya pasal yang keempat, Paulus membahas tentang dampak dari keselamatan, yaitu terjadinya sebuah kesatuan yang disebut kesatuan tubuh Kristus. Di sini kita melihat, saudara, kesatuan adalah ciri dari jemaat yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita melihat kaitan erat antara diselamatkan oleh anugerahnya dan tujuan Allah menyelamatkan kita itu apa. Surat Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini menolong kita untuk mengerti apa itu kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan yang dimaksud tidak sama dengan keseragaman, tapi justru kesatuan itu berdiri di atas keragaman karunia yang Tuhan berikan pada tiap-tiap jemaat. Di dalam ayat 7 dituliskan demikian. Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini tidak sekedar menjelaskan apa itu kesatuan tubuh Kristus, tapi juga mengajarkan pentingnya memelihara kesatuan tubuh Kristus, yaitu dengan menghidupi 2 unsur penting yang tidak terpisahkan dari kesatuan tubuh Kristus. Unsur yang pertama adalah kesatuan horizontal, yaitu kesatuan antar sesama anggota tubuh. Kita orang percaya ini adalah anggota tubuh Kristus, dan kita dapat bersatu satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 4 sampai 6 tadi, ada kalimat-kalimat yang menyatakan kesatuan itu. Satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana kesatuan itu terwujud di antara umat percaya. Sekalipun ada suatu realita di dalam kehidupan umat percaya, yaitu terjadi keragaman karunia. Pada bagian ini Paulus menekankan bagaimana kesatuan anggota tubuh berakar pada kesatuan dari Allah Tritunggal. Maka tidak heran Paulus di dalam bagian ayat 4 sampai 6 tadi menyebutkan 3 pribadi dalam Allah Tritunggal tadi. Ayat 6 bicara tentang satu Bapa atau satu Tuhan. Lalu ayat yang kelima bicara tentang diri Kristus, Allah Anak. Dan ayat yang ketiga bicara tentang kesatuan roh. Ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal
merupakan pribadi yang menginspirasi dan menjadi dasar bagi kesatuan umat. Di dalam ayat 6 Paulus menyebutkan Allah Bapa sebagai pribadi, di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Artinya Allah Tritunggal yang dalam hal ini diwakilkan oleh Allah Bapa itu menunjuk kepada kesamaan di tengah keragaman karunia di dalam jemaat Tuhan. Apa yang sama? Mereka menyembah Allah yang sama. Mereka diselamatkan oleh Allah yang sama. Mereka dituntun, dipelihara, diperintah oleh Allah yang sama. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Allah yang sama itu Allah yang berkarya dalam setiap pribadi orang percaya. Dengan demikian setiap orang percaya itu disatukan dalam misi dan pelayanan yang sama karena dia bekerja melalui umatnya. Demikian kita punya gambaran bagaimana umat Allah itu mengalami kesatuan. Bagian ini menjelaskan juga bahwa umat Allah juga satu di dalam pengajaran. Diungkapkan sebagai satu iman, satu pengharapan, satu di dalam hal ibadah, satu baptisan, dan dalam hal organisasi. Paulus memakai gambaran kita adalah satu tubuh. Sebagai umat Allah di masa ini, kita belajar dari firman-Nya bahwa kepada kita masing-masing diberikan kasih karunia yang berbeda-beda. Kenyataan keragaman ini mengajak kita umat percaya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan secara bersama-sama dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Itulah keindahan kesatuan tubuh Kristus, saudara. Berbeda-beda karunia, tapi satu Tuhan. Berbeda-beda karunia, tapi satu tubuh. Berbeda karunia, tapi satu pengharapan, satu baptisan. Kesatuan itu menolong kita bersama-sama mengerjakan misinya di dunia ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat pada banyaknya persamaan-persamaan itu di tengah kenyataan keragaman yang ada di antara kita. Ingatlah bahwa kesatuan umat Allah itu bagian dari kekayaan anugerahnya yang dapat dipakai oleh Allah untuk menyatakan pekerjaan kasih-Nya pada dunia ini. Tuhan Yesus pernah berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 15 dan 23 itu. Dia berdoa bagi murid-muridnya. Dia berdoa bagi kesatuan murid-muridnya agar kesatuan para murid itu dapat menjadi saksi bagi dunia ini. Di sini kita belajar, saudara, bahwa kesatuan orang percaya sebagai tubuh Kristus itu terwujud oleh kasih karunia dan kuasa Allah Tritunggal. Kesatuan orang-orang percaya sebagai tubuh Kristus dapat menjadi kesaksian yang indah dan memberkati. Artinya, kalau kita tidak mewujudkan kesatuan di dalam hidup kekristenan kita sebagai tubuh Kristus, kita gagal menghidupi anugerah. Kita gagal bersaksi. Kita bisa disebut gagal menjadi berkat, saudara. Unsur yang lain selain unsur horizontal adalah unsur vertikal, yaitu kesatuan dengan Kristus sebagai kepala tubuh. Kalau tadi kesatuan secara horizontal berbicara tentang kesatuan antar sesama anggota tubuh, dalam bagian ini kita belajar tentang pentingnya kesatuan kita dengan Kristus sebagai kepala tubuh. Saudara kasih oleh Tuhan, tadi disebutkan kesatuan antar sesama anggota tubuh Kristus itu berdiri atas kasih karunia dan kuasa Allah Tritunggal. Maksudnya apa? Dalam bagian ayat 8 sampai 10 itu menjelaskan hal itu, saudara. Bagaimana kesatuan yang berdiri di atas keragaman karunia dan karunia itu diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini berbicara tentang gambaran bagaimana Yesus itu pribadi yang berdaulat. Dan di dalam kedaulatannya dialah yang memberikan karunia itu kepada jemaat.
Bila kita memperhatikan bagian lain dari Alkitab tentang siapa yang berdaulat memberikan kasih karunia, kita bisa menemukan ya di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 itu bahwa Roh Kudus yang memberikan karunia seturut kehendaknya. Dan maju sedikit di dalam ayat 28, yang memberikan karunia itu adalah Bapa. Allah Bapa yang menetapkan siapa yang mendapat karunia apa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat-ayat tersebut bukan merupakan sebuah pertentangan, melainkan peneguhan. Bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu bekerja dalam kesatuan. Dalam bagian ini Tuhan Allah memberikan contoh bagaimana setiap karunia itu harus digunakan bersama untuk mencapai satu tujuan. Tujuan itu adalah pembangunan tubuh Kristus. Maka di dalam ayat yang ke-13 kita bisa membacanya. Bagaimana kita memiliki tujuan untuk mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Menghidupi tujuan ini membuat kita umat Tuhan membangun kesatuan secara vertikal, yaitu kesatuan dengan Kristus sebagai kepala tubuh. Hidup yang bersatu dengan Kristus sebagai kepala tubuh adalah hidup yang melayani Dia dan membangun orang untuk memiliki hubungan yang karib dengannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua unsur ini menjelaskan tentang bagaimana kesatuan tubuh Kristus itu terpelihara. Tidak hanya terjadi di dalam hubungan antar sesama anggota tubuh, tetapi anggota tubuh itu benar-benar tunduk dan berpaut dengan sang kepala tubuh, yaitu Kristus. Yang memerintah anggota-anggota tubuh ini adalah Kristus itu sendiri. Yang menjadi karya pekerjaan tubuh Kristus ini adalah keinginan hati sang kepala tubuh itu sendiri. Di sini kita melihat secara konsisten Paulus menekankan baik keselamatan maupun kesatuan sebagai dampaknya adalah anugerah Allah. Keselamatan maupun kesatuan dalam gereja bukanlah hasil usaha manusia, tetapi anugerahnya semata. Kesatuan adalah dampak dari keselamatan dalam Kristus. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa kita sebagai gerejanya tidak dipanggil untuk mengupayakan kesatuan, saudara. Tetapi kita dipanggil untuk berupaya dalam kesatuan. Kita dipanggil untuk bekerja, melayani Tuhan di dalam kesatuan. Di tengah-tengah kenyataan tadi, kita memiliki keragaman karunia yang Tuhan berikan. Kesatuan yang terdiri dari kesatuan vertikal maupun horizontal. Ini mendorong gerejanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan secara bersama-sama dalam kebersamaan dan dalam kesatuan. Sebab sekalipun Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada gereja sebagai tubuhnya, namun gereja memiliki satu visi dan misi yang sama, saudara, yaitu visi dan misi Yesus Kristus sebagai kepala tubuh. Saudara, dalam rapat kerja dan evaluasi sebuah panitia pembangunan gedung salah satu gereja, para peserta rapat dikejutkan, saudara, oleh data persembahan. Persembahan dengan nominal terbesar justru diberikan oleh salah satu jemaatnya yang adalah seorang janda tua. Mengapa hal ini mengejutkan? Sebab di antara jemaat gereja tersebut masih banyak keluarga yang jauh lebih mapan dan lebih produktif secara ekonomi, sehingga semestinya bisa memberikan lebih daripada yang diberikan seorang janda tua tadi. Ya, tentu hal ini menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah-tengah jalannya rapat. Seorang hamba Tuhan yang ikut dalam rapat tersebut turut merespon ya, perbincangan itu dan memberikan
semacam wejangan dengan mengatakan demikian, saudara. Menjadi berada tidak sendirinya menjadi bermurah. Untuk bisa bermurah, kita perlu menyadari apa tujuan hidup kita. Dengan sadar diri selalu tahu alasan. Untuk apa Tuhan mengizinkan saya menjadi orang yang kaya mungkin? Untuk apa saya punya karunia ini dan karunia itu? Menyadari tujuan hidup akan menolongmu untuk bermurah dengan apa yang engkau miliki. Saudara kasih oleh Tuhan, apa sih yang kita pelajari dari kisah ini? Kisah ini berbicara tentang pentingnya menyadari tujuan hidup kita. Kita perlu tahu persis apa tujuan kita sebagai orang Kristen. Melayani dalam kesatuan. Oke, kita tahu itu. Lakukan. Agar tidak didapati orang-orang yang statusnya Kristen tapi hidupnya tidak Kristiani, saudara. Kristen tapi tidak Kristiani itu sama seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan tadi. Menjadi berada tapi tidak bermurah. Merasa diri Kristen atau diselamatkan, tapi hidupnya tidak mencerminkan dampak dari keselamatan. Tidak memiliki kesatuan tubuh Kristus. Maka di dalam Efesus 4 ayat 1 tadi diingatkan agar hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Itu kalimat peralihan, saudara. Setelah Paulus menjelaskan bagaimana kita diselamatkan, selanjutnya Paulus menerangkan tentang tujuan hidupmu diselamatkan olehnya, yaitu melayani, melakukan kehendak Dia di dalam kesatuan secara khusus. Mari kita wujudkan kesatuan tubuh Kristus dalam kehidupan kekristenan kita. Kesatuan secara horizontal antar sesama anggota tubuh Kristus maupun kesatuan secara vertikal, kesatuan dengan Kristus sebagai kepala tubuh. Wujud kesatuan horizontal yaitu mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam kesatuan, dalam kebersamaan. Kendati berbeda-beda karunia, kita tetap bersatu padu, saling melengkapi demi tercapainya visi misi Kristus di dunia ini. Layanilah Tuhan dalam kesatuan di antaramu, saudara. Tidak ada yang di antara kita merasa lebih superior dari yang lain. Sebaliknya, tidak ada di antara kita yang merasa lebih rendah dari yang lain. Kita bersama-sama. Jangan biarkan ada kesan di gereja kita, ada kesan dalam kehidupan kekristenan kita. Ada yang penting di hadapan Tuhan, ada yang gak penting. Ada yang melayani, ada yang saya gak perlu ikut-ikut melayani. Kita semua diberi karunia sekalipun berbeda, tapi dipanggil untuk bersama-sama melayani Dia, bertumbuh di dalam Dia. Wujud kesatuan secara vertikal, yaitu mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan selalu berpaut kepadanya. Apa artinya? Mengenal perintahnya dan menghidupi perintahnya. Sebab ialah Sang Kepala Gereja. Maka di ayat yang ke-16 sebagai penutup dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu tubuh oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita bertumbuh di dalam kesatuan. Mari kita menjadi berkat oleh karena kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita menjadi semakin dewasa di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur firman Tuhan sudah menyapa setiap kami. Kami menjadi tahu bagaimana kami sudah menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Dan bagian firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami akan tujuan hidup kami diselamatkan oleh Tuhan. Melakukan pekerjaan-Mu di dalam kesatuan kami sebagai tubuh Kristus. Memiliki kesatuan dengan Kristus sebagai kepala yang memerintah, yang mengajar, dan juga memberikan setiap kami visi dan misi akan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, pimpinlah kami untuk melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan, dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kerendahan hati, sehingga hidup kami sebagai orang percaya
jadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai satu anggota tubuh Kristus, mari kita puji namanya. Mari puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji hormat kepada Tuhan Allah kita. Setelah doa berkat, kita akan mengaminkannya bersama-sama. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia makhluk di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh memampukan engkau menjadi tubuhnya yang kudus, memuliakan namanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.